Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadis 271. Inna ahabba ma yaqulul abdu idza istayqadha min naumihi subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna ahabba ma sak temene luweh disenengine perkara yaqulu kang ngucap al abdu sapa kawula idza staiqadha nalikane tangi turu sapa al abd min naumi saking turune al abd oleh ngucap subhanalladzi yuhyil mauta ila akhirih. Subhanalladzi maha suci zat yuhyi kang nguripake sapa alladzi al mauta ing pira-pira wong mati wa huwa utawi allazi iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji qadirun iku zat kang kuwasa. Rawahu al-Khatib an Ibnu Umar. Di antara ucapan yang disukai Allah kepada seorang hamba yang bangun dari tidur kemudian berdoa subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya maha suci Allah, zat yang menghidupkan orang-orang mati. Allah adalah zat yang maha kuasa terhadap segala apapun. Di sini riwayat doa setelah bangun tidur menggunakan redaksi subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak menafikan adanya anjuran berdoa dengan lafadz yang lain seperti yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita, yaitu yang diajarkan kepada anak-anak kecil, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhasil semua doa itu baik manakala memang artinya adalah memuji kepada Allah, bersyukur karena kita selama tidur kita dibangunkan oleh Allah lagi. Itu adalah nikmat yang termasuk nikmat yang paling besar. 272. Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala la yang zuru iku ora ningali sinten Allah ila suwarikum maring pira-pira bentuk sira kabeh wala ila ahsabikum lan ora ningali maring pira-pira nasab sira kabeh wala ila amwalikum lan ora ningali maring pira-pira bondo sira kabeh walakin yang zuru lan tetapine ningali utawa mirsani sinten Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh wa amalikum lan maring pira-pira amal sira kabeh. Rawahu at-Tabarani. Allah adalah zat yang tidak melihat manusia dari bentuk fisik luarnya atau tidak melihat dari nasab-nasabnya, dan juga tidak melihat seseorang dari seberapa banyaknya hartanya. Itu semua tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang mulia, seseorang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Akan tetapi seseorang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah yaitu manakala hati dan amal mereka yang baik, hatinya selalu ingat kepada Allah, amalnya diperbanyak, amal kesolehannya diperbanyak, amal ibadahnya ditingkatkan. Itu yang menjadi tolak ukur seseorang di hadapan Allah. 273. Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala la yardo iku ora ridho sinten Allah li abdihi maring kawulane Allah. Sifate abad al-mu'mini kang mukmin idza dzahaba nalikane misahno utawa mateni ay amatahu, idza dzahaba nalikane misahno utawa mateni sinten Allah bisofihi kelawan wong kang disenengi al-abad min ahlil ardi, bayane sofi min ahlil ardi sangking penduduk bumi. Fasobaro mongko nuli gelem sabar sapa abad wahtasabalan numrih sapa abad bisawabin kelawan ganjaran dunal jannati
kelawan sakliyane swarga. Rawahu An-Nasa'i an Ibnu Umar. Jadi konteks hadis ini sebenarnya adalah pertanyaan, bolehkah kita menukar ibadah yang kita lakukan kemudian meminta imbalan pahala kepada Allah? Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, sah-sah saja. Itu diriwayatkan dalam hadis ini bahwa ketika seseorang yang sedang tertimpa musibah, kehilangan seseorang yang dia cintai, dalam hal ini meninggal, kemudian dia bersabar, dia ikhlas menerima cobaan tersebut, lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya sabar dengan ujian yang jenengan kasih kepada saya, tapi saya mohon agar pahala kesabaran saya ini engkau gantikan supaya saya bisa masuk surga. Itu boleh, itu sah-sah saja. Justru malah aneh kalau menurut Allah, itu malah aneh kalau orang tidak seperti itu, malah aneh. Nah itu karena mungkin Allah memandangnya itu kepada hamba yang levelnya masih level pahala. Jadi mungkin konteks lain dari hadis ini yaitu memang cakupannya orang-orang yang masih levelnya menengah ke bawah. Tidak menafikan ada orang yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu dia beribadah memang tidak memikirkan pahala sama sekali. Yang penting dia bisa beribadah kepada Allah, urusan dia diterima atau tidak, diganjar atau tidak, itu dia tidak memikirkan itu semua. Itu ada yang level orang seperti itu. Tapi ketika ada orang yang ibadahnya kepingin hanya mendapatkan ganjaran, ya jangan kita salahkan, karena ada hadis yang menjelaskan tentang seperti itu. 274. Innallaha ta'ala, sak temene Allah ta'ala, la yazlimu iku ora nyuda sinten Allah al mukmina ing wong mukminin hasanatan ing kebagusan yukta kang diparingi sapa mukmin alaiha ing atase hasanah fid dunya ing dalam dunya, wa yusabu lan diganjar sapa mukmin alaiha ing atase hasanah fil akhirati ing dalam akhirat. Wa amal kafir lan anapun utawi wong kafir fayu'ta mongko iku diparingi sapa kafir bihasanati kelawan pira-pira kebagusane kafir fit dunya ing dalam dunya, hatta idza afta sehingga nalikane dadi sapa kafir ilal akhirati maring akhirat, lam takun mongko ora ana lahu iku keduwe kafir hasanatun apa kebagusan yukta kang diparingi sapa kafir alaiha ing atase hasanah khairon ing kebagusan. Rawahu Ahmad an Anasin. Orang mukmin yang melakukan amal kebaikan di dunia bisa jadi Allah langsung membalasnya di dunia itu juga. Misal si A bersedekah 10.000 kepada si B, besoknya Allah langsung menggantinya 100.000 atau mungkin 1 juta. Terus apakah nanti di akhirat pahalanya akan dikurangi? Jawabannya tidak. Berlandaskan hadis ini, innallaha ta'ala la yazlimul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya. Allah tidak akan mengurangi pahala akhirat meskipun Allah sudah membalasnya di dunia. Justru di akhirat akan semakin dilipat gandakan. Nah, itu keistimewaan orang mukmin. Nah, sedangkan untuk orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia bisa saja Allah membalasnya, tapi itu hanya berlaku di dunia saja. Di akhirat orang kafir tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. 275. Innallaha ta'ala, saat temene Allah ta'ala, la yaqbalu iku ora nampa sinten Allah minal amali saking amal illa ma kejaba amal kana kang ana apa malahu iku keduwe Allah khalisan halim murniake wa butughiya lan disumpri bihi kelawan amal wajhu apa zati Allah. Rawahu An-Nasa'i an Abi Umamah.
Allah tidak akan menerima amal dari seorang hamba kecuali hanya dilakukan atas dasar ikhlas dan mengharap ridho dari Allah. Pada dasarnya logika ikhlas itu sangat mudah menurut ilmu tasawuf. Tapi kebanyakan dari kita sulit untuk melakukannya. Karena apa? Karena poin ikhlas menurut ilmu tasawuf itu kita kembalikan bahwa apa yang kita miliki dan apa yang ada di dunia ini semua milik Allah. Kita punya uang misalnya 100.000, kita kasihkan kepada fakir miskin. Kemudian lalu kita bilang itu uang saya. Loh kok bisa itu uang kamu? Ya uang saya karena saya mendapatkan uang tersebut dari hasil kerja. Lah terus kamu kerja pakai apa? Ya pakai tangan, pakai otak, pakai kaki. Lah terus otak, tangan, kaki itu milik siapa? Ya milik Allah. Allah yang menciptakan. Ya sudah. Akhirnya mentok juga kan, kita kembali kepada Allah juga. Semuanya akan kembali kepada Allah juga. Kita sholat. Nah sholat mengharap pahala. Kok bisa? Sholat itu kalau orang tidak mendapatkan hidayah, ya tidak bisa sholat, tidak akan mau sholat. Nah, hidayah itu siapa yang ngasih? Ya, hidayah itu pemberian dari Allah. Ya, ujung-ujungnya semua itu akan kembali pada Allah. Jadi jangan sampai kita merasa kita yang memiliki. Maka kita harus menanamkan betul-betul dalam diri kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ar, apa yang ada di langit dan bumi semua ini milik Allah. 276. Inna min haqqil walidi, sak temene iku setengah saking hae wong tuwa ala waladihi ing atase anake walid, ayu alima utawi yen to ngulang sapa walid hu ing walad alkitabata ing nulis, wa ayyuhsinalan yen to bagusake sapa walid ismahu ing jenenge walad, wa ayyuzawwijalan yen to ngrabiake sapa walid hu ing walad idza balagha nalikane wis balik sapa walad. Rawahu Ibnu An-Najjar. Di antara hak orang tua kepada anaknya yang pertama yaitu orang tua wajib mengajari anak untuk menulis. Di antara menulis yaitu mencakup membaca dan mengulang adab. Kemudian wa ayyuhsina ismahu, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang nomor 3 wa ayyuzawwijahu idza balagha, ketika anak sudah balik, ketika anaknya sudah mau untuk menikah maka harus dinikahkan. 277. Inna minas sunnati, sak temene iku setengah sangking sunai Kanjeng Nabi, ayah ruja utawi yen to metu sapa ar-rajulu sapa wong lanang ma'adhifihi ing dalam sertane tamune ar-rajul ila babid dari maring lawange omah. Rawahu Ibnu Majah. Di antara sunnah Nabi Muhammad yaitu bagi seseorang yang ada tamu di rumahnya dan kemudian tamu tersebut hendak berpamitan maka diantar sampai depan pintu. Itu adalah termasuk sunnah dan termasuk adab bagi orang yang menerima tamu. 278. Inna min syarrin nasi, sak temene iku setengah saking kealanane menungso, indallahi ing dalem mungguhe Allah mangsilatan apane panggonane yaumal kiamat ing dalem dina kiamah, ar-rajulu utawi wong lanang yufti kang jima sapa rajul ila imraatihi maring bojo wadone rajul, wa tufdilan nyerawungi tegese berhubungan sapa imro'ah ilahi maring rajul, sumayang syuru mongko nuli nyebar sapa ar-rajul sirroha ing rahasiane imro'ah. Rawahu Muslimun. Di antara golongan manusia yang tempatnya hina di hari kiamat kelak yaitu orang yang melakukan hubungan suami istri kemudian menceritakannya kepada orang lain.
baik itu yang menceritakan suaminya atau istrinya. Oh, istri saya itu loh badannya seperti ini. Oh, suami saya itu loh alatnya seperti ini lah. Itu diceritakan kepada orang lain, itu termasuk orang yang hina derajatnya di hari kiamat nanti. 279 Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala yuhibbu iku demen sinten Allah as-sahla ing wong kang gawe gampang at-taliqa kang ajer raine. Rawahu asy-Syairasi an Abi Hurairah. Allah suka kepada orang yang mempermudah urusan orang lain, entah itu urusan agama atau urusan dunia. Dan juga orang yang suka senyum kepada orang lain. Nah, biasanya orang yang mempermudah urusan orang lain itu disertai dengan senyuman. Nah, itu tapi kalau orang mempermudah tapi dengan muka yang masam, dengan muka yang mengkerut, nah itu biasanya setengah-setengah ya, setengah hati, menolongnya setengah hati. Jadi ya secara hati dia mempermudah, secara fisik dia sambil senyum. Nah, itu menandakan orang tersebut ikhlas dalam membantu orang. 280 Innallaha satemene Allah yuhibbu iku demen sinten Allah arifqa ing kawelasan fil amri ing dalam urusan kullihi ya sekabehane amr. Rawahu al-Bukhari. Allah suka terhadap kelembutan dalam segala urusan. Jadi tidak suka yang dengan yang namanya kekerasan, tidak suka dengan yang namanya kegaduhan. 281 Innallaha satemene Allah harama iku ngaramake sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh uquqal ummahati ing wani pira-pira wong tuwa wa wa'dal banati lan mendem pira-pira bayi wadon wa man'an lan bakhil wa hatilan jaluk-jaluk wa kahriha lan sengit sinten Allah lakum maring sira kabeh kila wa qala ing kilqol itu kasratul kalam akeh omong wa kasratus su'ali lan akeh takone wa idha'atul mali lan nyak-nyakno bondo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim anil Mughirah ibn Syu'bah. Allah mengharamkan kepada kita untuk satu melawan kepada orang tua, tidak boleh ya, haram. Melawan dalam arti membentak, juga termasuk menyakiti orang tua, memaki dan lain sebagainya, memukul, lebih-lebih kepada ibu. Kemudian wa'dal banat, mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Jadi pakai redaksi banat karena dulu orang jahiliyah suka seperti itu. Jadi ketika dia melahirkan bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian waman an wahad, man'an itu adalah dia bakhil ya. Pelitnya itu sampai dia tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya wajib untuk dikeluarkan. Itu man'an. Seperti zakat wajib sebenarnya, tapi dia tidak mau. Jangankan kok yang sunnah seperti sedekah, zakat saja yang wajib saja dia tidak mau mengeluarkan. Itu namanya man'an. Kemudian wahad itu meminta-minta padahal dia masih mampu dalam arti bisa bekerja, bisa mencari uang atau punya uang banyak, itu namanya had. Wa karihalakum kila waqal. Allah juga tidak suka orang yang banyak omong tapi tidak ada isinya, tidak ada bobot, tidak ada kualitas dari apa yang dia omongkan. Wa kasratas soal, dan banyak bertanya tapi tidak ada tujuan yang jelas. Nah, ini seperti hanya dilakukan oleh Bani Israel dulu. Tujuannya untuk mengetes atau untuk memang menghina, ya, meremehkan, kasratus soal. Wa idha'atul mal, kemudian menyia-nyiakan harta, itu mentasarufkan harta
ke tempat yang tidak selayaknya. 282 Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala yudni iku marak sinten Allah al mukmina ing wong mukmin fayadhu mongko nuli nyelehake sinten Allah atau masang alaihi ing atase mukmin kanafahu ing penutupe Allah wa yasturulah nutupi sinten Allahu ing mukmin nutupi aib minan nasi saking manungsa wa yuqarriru lan dadekake ngaku sinten Allahu ing mukmin bidunubihi kelawan pira-pira dosane mukmin. Fayaqulu mangkono ngucap sapa sinten Allah ata'rifu dzamba kadza ata'rifu ana ta ngerti sapa sira dzamba kadza ing dosa mengkene ata'rifu ana ta ngerti sapa sira dzamba kadza ing dosa mengkene fayaqulu mangkono ngucap sinten sapa mukmin na'am ay rabb nggih he pangeranku hatta idza qarrara sehingga nalikane ndadekake ngaku sinten Allahu ing mukmin bidzunubi kelawan pira-pira dosane mukmin waro alan ningali sapa mukmin fi nafsi ing dalam awak dhewe ne mukmin annahu ing sak temene mukmin iku qad halaka iku teman-teman rusak sapa mukmin kala mongko ngendika sinten Allah fa ini mongko sak temene ingsun qad satartu iku teman-teman nutupi sapa ingsun ha ing zunub alika ing ngatasi sira fid dunya ing dalam dunya wa annalan utawi ingsun aghfiru iku bakal ngepura sapa ingsun ha ing zunub laka maring sira al yauma ing dalam iki dina sumayu utawa mongko nuli diwenehi diparingake kita bahasanatihi ing pira ing kitab catatan keapiane mukmin biyamini kelawan tangan-tangane mukmin. Wa ammal kafir lan anapun utawi wong kafir wal munafiq lan wong munafik fayaqulu mongko bakal ngucap al asyhadu sapa pira-pira saksi haula'i utawi mongko wong akeh iku alladzina wong akeh kadzabu kang padha ngguruhake sapa haula ala rabbihim ing atase pangerane haula ala eling-eling laknatullahi utawi laknate Allah iku ala zalimina ing atase pira-pira wong kang zalim rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar. Hadis ini menjelaskan kasih sayang Allah, betapa sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin itu mendapat istilahnya sebuah jaminan dari Allah. Besok kelak di hari kiamat, ketika ada orang mukmin yang di dunia banyak melakukan maksiat, akan tetapi dia pada akhirnya mau bertobat, mau mengakui segala kesalahan-kesalahannya, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi Allah akan melindungi orang tersebut. Jadi aib dosanya tidak akan dibuka kepada orang lain, akan ditutup. Sehingga Allah akan menginterogasi orang tersebut kelak di akhirat. Apakah engkau ingat dosa ini? Apakah engkau ingat dosa ini? Jadi Allah memberikan flashback. Kita disuruh mengingat-ingat dosa-dosa apa yang sudah pernah kita lakukan semasa di dunia. Ketika Allah sudah menampilkan dosa-dosa kita semasa di dunia dan kita mau mengakuinya, maka apa? Hatta idza qarraru bidzunubihi wa ra'a fi nafsi qad halak fa ini qad satartuha. Jadi ketika kita sudah dibeberkan dosa-dosa kita selama di dunia dan kita mau mengakui kalau memang itu adalah dosa yang sudah pernah kita buat selama di dunia, maka Allah akan mengampuninya. Jadi walhasil ketika ada orang mukmin yang mau mengakui dosa-dosanya, mau bertaubat, maka Allah besok di hari kiamat akan menutupi kesalahan-kesalahan itu. Dan Allah akan memberi ampunan kepada orang yang mau mengakui kesalahannya. Summa yu'ta kita bahasanatihi biyamini. Setelah diampuni, Allah akan memberikan catatan
amal baik orang mukmin dan akan diberikan dengan tangan kanan. Itu menandakan bahwa Allah sudah mengampuni dan orang tersebut mendapat predikat orang yang beruntung karena diberikan dengan menggunakan tangan kanan. Wa amal kafir wal munafik fayakulul asyhad, sedangkan nasib orang kafir dan orang munafik bagaimana? Ketika di akhirat, para saksi-saksi yang ada di saat itu, mulai dari para malaikat atau orang-orang soleh, para nabi, mereka akan bersaksi bahwa mereka orang kafir dan orang munafik selama di dunia telah mendustakan Tuhan mereka. Haula alladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah selama hidup di dunia tidak percaya kepada Tuhan. Ala laknatullahi ala zalimin, dan ketahuilah bahwa laknat Allah akan selalu diberikan kepada orang-orang yang zalim. 283. Innallaha sa'tamani Allah yuhibbu iku demen sinten Allah idza amila nalikane nglakoni ahadukum sapa salah siji sira kabeh al amala ing perbuatan ayyudkina ing yen tong yakini sapa ahad hu ing amal. Rawahu at-Tabarani. Jadi Allah itu paling suka dengan seseorang yang ketika hendak melakukan sebuah pekerjaan, entah itu pekerjaan yang berupa duniawi atau berupa ukhrawi, itu meyakini bahwa apa yang akan dilakukan itu sudah tepat, sudah benar. Jadi itulah pentingnya seseorang sebelum melakukan pekerjaan itu harus memantapkan hatinya dulu bahwa apa yang hendak dia kerjakan itu benar-benar sudah tepat. Jangan sampai hati masih ragu, masih setengah-setengah, terus memaksakan diri untuk melakukan. Itu nanti hasilnya tidak akan maksimal atau malah bisa salah langkah. Jadi kenapa keyakinan itu penting sekali? Karena apa? Karena pertolongan Allah itu akan turun manakala orang itu sudah meyakininya. Jadi kita harus yakin dulu, insya Allah pertolongan Allah akan menyertai orang tersebut. Dan di sisi lain, keyakinan ini juga sekaligus untuk melawan rasa ragu yang ada pada diri kita. Jadi ragu ini harus kita buang jauh-jauh. Sabda Nabi pada lain hadis, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang membuat kita ragu dan kerjakan apa yang membuat kita tidak menjadi ragu lagi. 284. Ini sak temene ingsun Kanjeng Nabi nggih. Lastu iku ora ana sapa ingsun astakmilu iku ngakon agawe sapa ingsun ahadan ing wong suwiji hatta usyarita sehingga nyaratake sapa ingsun hu ing ahad. Rawahu ad-Dilami. Hadis ini menjelaskan sebetulnya temanya itu syarat prakerja. Jadi termasuk sunnah yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada kita, yaitu sebelum kita memperkerjakan seseorang kita harus ada syarat terlebih dahulu, yaitu agar apa? Agar mengikat antara kedua belah pihak. Jadi ketika misal kalian menjadi bos, ingin mengangkat seorang karyawan, jadi harus ada syaratnya dulu ya. Syaratnya itu harus dikasih tahu kan kepada karyawan kalian. Jadi karyawan harus syaratnya A, B, C, D. Nah seperti itu, tidak boleh merokok, syaratnya harus ini, harus ini. Nah itu syarat prakerja ya. Nabi Muhammad dari dulu seperti itu. Ketika ingin mengangkat orang untuk menarik pajak, ingin orang menarik zakat, itu dikasih syarat dulu. Agar apa? Agar ketika kerja itu sesuai dengan SOP ya bahasanya. Apa kalau apa itu ya. Jadi harus sesuai dengan peraturan.
agar tidak dilanggar dan hati-hati. 285. Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala ya'jabu iku gawok sinten Allah min sa'ilin saking wong kang njaluk yas'alu kang njaluk sapa sa'il ghairul jannati ing sakliyane swarga wa min mu'tin lan saking wong kang aweh yukti kang aweh sapa mu'tin li ghairillahi maring sakliyane Allah wa min muta'awwidin lan saking wong kang njaluk perlindungan ya ta'awwadzu kang berlindung sapa muta'awwidz min ghairin nari saking saliyane neraka. Rawahu al-Khatib an Ibnu Umar. Hadis ini menerangkan keheranannya Allah terhadap tiga tipikal manusia. Yang pertama, Allah heran terhadap orang yang meminta kepada Allah, tapi yang diminta itu bukan untuk masuk surga. Itu aneh ya. Jadi kalau ada hamba minta tapi selain surga itu menurut Allah aneh. Yang kedua yaitu Allah heran terhadap orang yang memberi sesuatu kepada orang lain tapi diberikan tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Seperti yang sudah kita bahas pada hadis sebelumnya, bahwa ikhlas itu adalah kunci. Jadi ikhlas itu gampang, kita kembalikan semua yang kita berikan kepada orang lain, bahwa itu semuanya milik Allah, itu adalah titipan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah heran terhadap orang yang minta perlindungan dari selain neraka. Jadi yang perlu kita takuti selama-lamanya yaitu ketika kita masuk neraka. Jadi harus kita berlindung, betul-betul berlindung, minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari api neraka. 286. Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala yaqulu iku ngendika sinten Allah, ana utawi ingsun iku salisus syarikaini iku kaping telune wong loro kang sekutonan. Malam yakhun ing dalam selagine ora berkhianat ahaduhuma sapa salah sijine syarikain sahibahu ing koncone ahaduhuma fa idza khana mongko nalikane nyidrani sapa ahaduhuma hu ing sahibahu kharajtu mongko metu sapa ingsun mimbainihima saking antarane syarikain. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah. Jadi bagi orang yang berpartner ya dalam pekerjaan, ada orang join atau patungan dengan temannya, maka orang ketiga itu akan diisi oleh Allah. Maknanya apa? Allah akan memberkahi dari orang yang melakukan transaksi atau bekerja secara join. Selagi salah satu di antara keduanya itu tidak ada yang berkhianat, maka Allah akan tetap di situ bersama kedua orang tersebut. Allah akan selalu memberkahi kepada dua orang yang saling menjaga amanah dalam pekerjaannya. Namun ketika ada salah satu dari keduanya berkhianat, maka pada saat itu pula Allah akan keluar dari kedua orang tersebut. Allah tidak akan cawe-cawe lagi, Allah tidak akan memberkati di antara keduanya. 287. Innallaha sa'tamane Allah la yu'adzibu iku ora nyiksa sinten Allah bidam il aini sebab miline luwe mripat wala bihuznil qalbi lan ora nyiksa kelawan nelongsone ati walakin yu'adzibu lan tapine bakal nyiksa sinten Allah bihadza kelawan iki perkara. Qala ngendika sapa rawi wa asyara lan aweh isyarah sapa nabi ila lisanihi maring lisane nabi. Jadi yu'adzibu bihadza, nabi mengucapkan hadza sambil
jarinya Nabi menuju ke arah lisan. Au yarham utawa bakal melasi sapa Allah. Ai bihadza kelawan lisan ini juga. Jadi walakin yu'adzibu terus au yarham. Jadi au yarham itu atof kepada lafadz yu'adzibu. Walakin yu'adzibu bihadza au yarhamu bihadza. Takdirnya seperti itu. Wa innal mayyita lan sak temene mayit yu'adzibu iku bakal disiksa sapa mayit bibuka ahlihi kelawan tangisane keluargane mayit alaihi ing atase mayit. Rawahu al-jamaah. Jadi hadis ini sebetulnya menjelaskan tentang hukum menangisi keluarga kita yang mati itu bagaimana, boleh atau tidak. Itu garis besarnya. Tapi ketika diperinci ada dua permasalahan dalam hadis ini. Yang pertama, secara umum ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, pasti responnya ya sebagai orang biasa pasti ya wajar kalau menangis, kalau sedih itu wajar. Maka ketika responnya hanya sedih atau menangis itu Allah tidak akan menyiksa mayit. Tapi kalau yang merespon ini sudah lisan yang sudah berbicara bahwa tidak ridho karena keluarganya ada yang meninggal. Ya Allah, kok bisa ini si fulan kok meninggal padahal dia masih muda, padahal dia sehat, tidak sakit. Kok bisa jenengan itu ambil nyawanya? Nah, itu respon yang menyebabkan Allah itu menyiksa karena sebab kata-kata yang mengandung ketidakikhlasan, kata-kata yang mengandung tidak ridho kepada takdir Allah. Atau bahkan bisa sebaliknya, lisan itu bisa menyelamatkan seseorang, si mayat tadi, untuk tidak disiksa. Karena apa? Lisan ini ikhlas, bisa dijaga. Lisan ini berkata, ya Allah saya sudah ikhlas. Kalau memang umur si fulan ini sampai sekian, ya sudah saya ikhlas, saya menerima takdir panjenengan. Kemudian hadis ini ada lanjutannya lagi. Wa innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Loh, tadi katanya kalau hanya sekedar menangis tidak masalah. Loh, ini kok dipermasalahkan? Mayit akan disiksa sebab keluarganya itu ada yang menangisinya. Apakah tidak berlawanan? Tidak. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud tangis di sini itu adalah tangis bayaran. Jadi mayit sengaja sebelum meninggal dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal kalian semua pura-pura menangis. Nah, itu tangisan yang menyebabkan mayit itu disiksa. Itu tangis bayaran, tangis settingan. Itu yang tidak boleh. Kalau tangisan yang natural ya, tangisan yang tidak dibuat-buat, kesedihan yang secara alami itu tidak akan disiksa oleh Allah. 288. Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala yaqulu iku ngendika sinten Allah, idza akhadtu nalikane njupuk sapa ingsun karimatai abdi ing mripat lorone kawula ingsun fit dunya ing dalem donya lam yakun mongko ora ana lahu iku keduwe abdi indi ing dalem mungguwe ingsun jazaun apa walesan ilal jannata kejaba swarga. Rawahu at-Tirmidzi an Anasin. Hadis ini menjelaskan pahala bersabar karena mendapat cobaan dari Allah berupa kebutaan. Jadi Allah berkata, ketika saya menghilangkan dua hal yang menjadi kemuliaan dari hamba saya, dua kemuliaan ini yaitu berupa mata ya, karena mata ini adalah sesuatu yang mulia, maka dilafatkan sebagai karim. Karim itu artinya mulia, karimatai abdi. Jadi ketika Allah mengambil kedua mata seseorang atau menjadi buta, kemudian dia sabar, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut kecuali mendapatkan balasan surga.
289 Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku qad harrama teman-teman wis ngaramake sinten Allah alan nari ing atasin neraka man ing wong qala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah ya betagi hale numprih sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono lafat la ilaha illallah wajhallahi ing zati Allah rawahu al-Bukhari wa Muslimun bahwa Allah mengharamkan jasad seseorang yang berkata la ilaha illallah dalam hatinya sambil berbisik saya mengucap kalimat tauhid itu benar-benar ikhlas karena Allah. Dalam hadis lain man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah didasari rasa ikhlas maka dia berhak untuk masuk surga. 290 Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala yaqulu iku ngendika sinten Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat isine ucapan ainal mutahabbuna li jalali aina iku ing dalam endi al mutahabbuna utawi pira-pira wong kang padha demen li jalali maring keagungan ingsun al yauma ing dalam iki dina uzillu iku maringi iyup-iyupan sapa ingsun hum ing al mutahabbun fi dhilli ing dalam iyup-iyupane ingsun yauma la dhilla ing dalam dinane ora ana iyup-iyupan iku maujud illa dhilli kejaba iyup-iyupane ingsun rawahu Muslim an Abi Hurairah. Jadi ketika besok di hari kiamat Allah akan memanggil mana ini orang-orang yang mengaku mencintaiku karena keagunganku. Dipanggil ya orang-orang yang mengaku cinta terhadap saya ini mana sini mendekat al yauma uzilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Jadi Allah berkata pada hari ini juga pada hari kiamat itu saya akan memberikan kalian semua tempat berteduh di mana manusia-manusia yang lain itu tidak mendapatkan tempat berteduh. Jadi walhasil bagi orang yang semasa di dunia benar-benar mengaku cinta terhadap Allah, memuliakan keagungan Allah, besok di hari kiamat akan mendapatkan tempat istimewa, akan difasilitasi oleh Allah berupa mendapatkan tempat berteduh. Karena di hari kiamat, di hari padang mahsyar itu matahari dengan manusia itu jaraknya sangat dekat sekali. Wallahu a'lam bishawab.